Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode potongan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang konstruksi rangka batang dan bagaimana cara mengetahui gaya-gaya pada masing-masing batang. Dan di sini akan kita gunakan salah satu metode untuk menyederhanakan melakukan analisa rangka batang, yaitu dengan melakukan pemotongan pada rangka batang. Pada prinsipnya sama dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada rangka batang kita asumsikan batang tersebut strukturnya dalam kondisi keseimbangan, sehingga total tidak ada gaya yang terjadi, atau sigma Fx, sigma Fp, dan juga sigma momen sama dengan 0. Dan untuk melakukan analisa perhitungan rangka batang ini kita tidak harus melakukannya secara berurutan, ya. Jadi tidak ada urutannya harus batang yang mana terlebih dahulu untuk diketahui baru kita bisa mencari gaya di batang yang lain. Tidak harus seperti itu, kita bisa mencari, ya terserah kita mau memulai analisa dari batang sebelah mana, ya kita gunakan dari logika kita sendiri aja, kira-kira batang yang mana sih yang paling mudah untuk dicarinya, sehingga tidak menghasilkan banyak variabel. Jadi di situ hanya ada satu variabel yang tidak diketahui, sehingga kita bisa langsung mengetahui besar gaya batang tersebut. Dan untuk menggunakan metode potongan ini, potongan harus melalui dari batang yang akan dihitung gaya-gayanya pada sebuah struktur. Ada kemungkinan struktur tersebut banyak sekali ya, dari batang-batang penghubungnya, ada batang vertikal, horizontal, diagonal, dan yang lain-lainnya. Dan kita harus memotongnya, potongannya itu harus melewati dari batang, karena kalau nggak melewati dari batang tersebut, ya kita tidak akan bisa mengetahui gaya pada batang tersebut. Setelah itu, seperti dengan kasus yang lain, dalam melakukan analisa mekanika teknik adalah selalu buat pribadi diagram. Ini di beberapa kali asesmen, misalkan di kuis kemarin itu ya, banyak sekali yang tidak menggambarkan pribadi diagramnya. Ya entah itu karena hal apa, tiba-tiba ada jawabannya, dan menurut saya itu hal yang agak nggak make sense ya, atau nggak masuk akal. Bagaimana caranya bisa melakukan analisa tanpa membuat pribadi diagramnya, kecuali memang sudah sangat expert, jadi sudah bisa membangun pribadi diagram dalam angan-angan tanpa perlu menggambarkannya. Jadi tentunya juga akan ada banyak resiko, mungkin ada gaya-gaya tidak terhitung atau tidak masuk di analisa, atau juga bagaimana dengan lengan momennya ketika melakukan analisa momen. Oleh karena itu, sangat penting di sini bagi teman-teman untuk menggambarkan pribadi diagram. Jadi ini tuh wajib kalau melakukan analisa mekanika teknik. Yang pertama adalah gambar diagram benda bebasnya atau pribadi diagram. Kemudian untuk memudahkan analisa, kita anggap semua nilainya awal-awal kita anggap nilainya positif semua aja. Dan ini dimaksudkan ya agar memudahkan untuk analisa saja, dan juga asumsi awal ini kan juga tidak memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi ketika dihasilkan negatif, ya berarti arahnya itu akan berlawanan dengan asumsi awal. Jadi sangat simpel, sangat sederhana seperti itu, tidak perlu dipermasalahkan untuk asumsinya, kenapa asumsinya ini positif, kenapa negatif, kenapa CW, kenapa CCW. Ini sudah sering kali dibahas di kelas bahwa asumsi itu tidak akan berdampak ke analisa selama kita konsisten dengan asumsi tersebut. Ketika kita konsisten dan didapatkan hasilnya, misalkan hasilnya positif, oh berarti asumsi kita sudah benar. Dan juga ketika hasilnya negatif, oh berarti asumsi awal itu harusnya arahnya berlawanan. Jadi tidak perlu diributkan, oh ini harusnya arahnya ke kiri, oh ini harusnya ke kanan, ketika baru di awal melakukan analisa. Oke. Dan dari sini untuk analisa rangka batang dengan metode potongan, maksimum jumlah batang yang boleh dipotong hanyalah ada 3 buah batang.
Kenapa ada 3 buah batang? Karena kita tidak memiliki banyak persamaan untuk melakukan analisa mekanika teknik. Semakin banyak batang yang akan kita potong, kita akan kesulitan untuk menyelesaikan persamaan karena terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Sedangkan persamaan yang kita miliki hanyalah sigma momen, sigma f, x, dan sigma fy. Ya. Jadi jumlah maksimum batang yang boleh dipotong dalam satu pemotongan adalah 3 buah batang. Kalau misalkan 2 buah batang, tentu saja boleh sekali. Tapi yang tidak boleh di sini adalah misalkan 4 batang dan 5 dan 6 dan seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi maksimum jumlah batang yang akan dipotong adalah 3 buah. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Misalkan di sini ada sebuah struktur rangka batang seperti yang terlihat di layar teman-teman. Di sini di struktur rangka batangnya dia memiliki berapa simpul? Ya, di sini ada 6 simpul, ada simpul A, B, C, D, E, dan G. Ya, kenapa tidak ada simpul F? Karena F sudah digunakan sebagai notasi untuk gaya ya, biar tidak membingungkan. Jadi kita tidak menyebutkan simpul F di sini. Kemudian di sini dilakukan pemotongan secara simetris. Jadi karena struktur batang A, B, C, dan D, E, G ini adalah simetris, kemudian di sini juga yang di antara rangka batang tersebut strukturnya bisa kita bilang sama ya, dihubungkan oleh rangka batang pada simpul B, D, E, C. Nah, kita bisa melakukan pemotongan pas di tengah-tengahnya. Jadi kita potong di tengah-tengahnya, dan dari sini kita bisa mendapatkan gaya pada batang BD, BE, dan juga CE. Ya. Dengan kita memotong potongan NN, kita bisa mendapatkan gaya pada batang BD, batang BE, dan batang CE. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa maksimum jumlah batang yang dipotong hanyalah 3 buah batang. Di sini ada batang BD, BE, dan CE. Ketiga batang ini yang dipotong untuk dilakukan analisa gayanya. Oke, dari sini kita akan mendapatkan nilai gaya pada batang BD, BE, dan CE. Dari hasil potongannya, kalau kita uraikan, di sini ada sisi kiri dan juga sisi kanan dari rangka batang. Pada sisi kiri kita mendapati ada 3 buah simpul A, C, B, dan juga ada batang AC, batang AB, dan di sini kita bisa mendapatkan nilai gaya pada batang BD, BE, dan juga batang CE. Di sisi kanan juga sama, karena kita melakukan pemotongannya yang melewati batang BD, BE, dan juga CE, maka yang kita dapatkan adalah gaya batang FDB, FEB, dan juga FEC. Dan yang harus diperhatikan bahwa besar gaya FDB dengan FDB ini adalah sama. FBE dengan FEB juga sama, FCE dengan FBC ini adalah sama. Karena ini adalah gaya-gaya internal yang terjadi pada batang. Dan di situ gayanya akan sama, tapi berlawanan arah. Oke, bisa di review kembali materi sebelumnya di aplikasi rangka batang. Dan khusus untuk FBE, seperti yang kita ketahui, dia arahnya memiliki arah pada sudut tertentu, jadi dia bukan gaya vertikal maupun horizontal. Dan setiap melakukan analisa gaya, ketika kita mendapatkan ada satu buah gaya yang arahnya pada sudut tertentu, bukan vertikal maupun horizontal,
maka kita bisa mendekomposisikan gaya tersebut ke arah X dan Y. Jadi di sini FBE dia memiliki komponen gaya X dan juga komponen gaya Y. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mencari nilai-nilai gaya pada masing-masing batang tersebut? Jadi di sini kita ingin mengetahui gaya FBD, FBE, dan juga FCE. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sigma momen di titik E untuk mencari FBD. Kenapa kita memilih sigma momen di titik E? Karena dengan kita mengambil sigma momen di titik E, secara otomatis FCE ini akan momennya 0. Karena terhadap titik E dia tidak memiliki lengan. Dia pas di arah simpul E. Juga sama FBE di sini sigma momennya terhadap E juga nilainya 0. Kalau yang kita lihat, gaya FBE ini langsung menuju ke simpul. Jadi setiap gaya yang ada pada simpul tersebut sudah dipastikan dia tidak akan memiliki momen. Sehingga dengan menggunakan persamaan sigma momen di titik E, maka satu-satunya gaya yang memiliki lengan terhadap titik E ini adalah FBD. Dia memiliki lengan terhadap titik E. Oke. Jadi untuk mencari FBD kita bisa menggunakan sigma momen di titik E karena kita bisa mengeliminasi dari momen FBE dan juga momen FCE karena keduanya tidak memiliki lengan terhadap titik E. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari gaya CE, maka kita bisa menggunakan sigma momen di titik B. Yang tadi sudah disebutkan bahwa setiap gaya yang mengarah pada suatu simpul atau berasal pada suatu simpul sudah dipastikan dia tidak akan memiliki lengan, sehingga dia tidak akan menghasilkan momen gaya. Dengan menggunakan sigma momen di titik B, maka di sini kita bisa menghilangkan FBD dan juga FBE. Kedua gaya tersebut tidak memiliki lengan terhadap titik B. Dan satu-satunya gaya yang memiliki lengan terhadap titik B adalah FCE. Ini kita tidak melihat gaya eksternalnya dulu ya. Kita hanya melihat dari gaya-gaya internal pada batang. Gaya eksternal tentunya nanti akan berpengaruh di analisa, di perhitungan. Tapi di sini tidak perlu saya sebutkan terlebih dahulu. Kemudian berarti kita sudah mengetahui FBD dan juga FCE. Bagaimana dengan nilai FBE? Kita bisa gunakan persamaan sigma FY sama dengan 0. Jadi di sini ada FY, F1, F2, dan yang diingat tadi sudah disebutkan bahwa FBE ini juga memiliki komponen gaya arah vertikal. Sehingga kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0. Oke. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan ketiga buah gaya batang tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek hasilnya dengan sigma Fx, sigma Fy, dan sigma momen harus semuanya sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0 berarti analisanya ada yang kurang tepat. Jadi perlu dievaluasi kembali analisa gaya-gayanya. Jadi dari sini bisa dipahami ya. Kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Ini studi kasusnya sama seperti yang tadi sudah kita analisa, tapi di sini sudah diketahui gaya-gayanya. Jadi di sini ada P1 besarnya 10 kN. Ini saya sebut P1 saja. Yang di titik A, kemudian P2 di titik B 10 kN, P3 di titik C 10 kN, dan juga P4 di titik D 10 kN. Dan pada rangka batang tersebut, dia ditumpu oleh dua buah tumpuan. Tumpuan di titik D merupakan tumpuan engsel, sehingga dia akan memiliki gaya reaksi vertikal dan juga horizontal. Dan di titik F, dia memiliki tumpuan jenis roll, sehingga dia menghasilkan satu buah gaya reaksi secara vertikal. Ini RFV ya, ini salah ketik. Dan panjang
semua batang yang ada di sini adalah panjangnya 8 meter. Baik panjang batang vertikal, horizontal, semuanya di sini adalah panjangnya 8 meter. Dan di sini yang ingin kita ketahui adalah gaya-gaya pada batang nomor 2, 6, dan 9. Sehingga bisa kita lakukan pemotongan di tengah-tengah sini untuk mendapatkan gaya batang tersebut. Ini kalau kita potong, kita bisa mendapatkan gaya F2, F6, dan F9, di mana F2 itu adalah FBC, kemudian F6 adalah FBF, dan F9 adalah FEF. Karena di sini yang ditanyakan hanya gaya pada ketiga batang tersebut, jadi kita tidak perlu menganalisa semua gaya pada batang pada struktur tersebut. Untuk langkah pertama, untuk analisa rangka batang, apa yang harus dilakukan? Sebelum melakukan analisa gaya pada batang, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah dari batang tersebut kondisinya stabil atau tidak. Masih ingat ya persamaannya untuk kestabilan dari rangka batang. Untuk kestabilan rangka batang, kita perlu mengetahui jumlah simpul, jumlah batang, dan juga jumlah gaya reaksi. Pada kasus ini kita memiliki 6 buah simpul, simpul A, B, C, D, E, F. Jadi di sini ada simpul A, B, C, D, E, dan juga F. Kemudian jumlah batangnya di sini ada 8 sesuai dengan nomor. Batang 1 atau batang AB, batang 2, batang BC, batang 3 adalah batang CD, kemudian batang 4 adalah batang AE, batang 5 adalah batang BE, batang 6 adalah batang BF, batang 7 adalah batang CF, batang 8 adalah batang DF, dan batang 9 adalah batang EF. Nah, kita memiliki 6 buah simpul dan juga 8 buah batang. Dan berapa jumlah gaya reaksinya? Jumlah gaya reaksinya di sini ada 3 buah gaya reaksi. Nah, kita sudah ketahui semuanya, maka kita masukkan ke persamaan untuk analisa kestabilan, yaitu 2S minus B minus R. Jumlah S-nya di sini tadi ada 6, jumlah batangnya ada 9, dan jumlah gaya reaksi ada 3. Setelah kita masukkan semuanya ke persamaan, didapatkan hasilnya adalah 0, sehingga batang kondisinya stabil. Berarti kita bisa langsung melanjutkan ke analisa berikutnya. Oke. Untuk analisa berikutnya, kita juga masih belum bisa melakukan analisa gaya batang atau gaya internalnya. Jadi yang pertama adalah kita analisa terlebih dahulu gaya-gaya reaksinya. Jadi kita harus mengetahui RTV, RDH, dan juga RDV. Oke. Dan dari sini yang kita ketahui pada rangka batang tersebut tidak menerima gaya eksternal berupa gaya horizontal. Sehingga kita bisa mengeliminasi RDH atau RDH-nya sama dengan 0. Tidak ada gaya eksternal horizontal sama sekali, sehingga RDH-nya adalah 0. Maka yang berikutnya yang perlu kita cari adalah RDV dan juga RFV. Untuk mencari reaksi di tumpuan D dan F, jadi RDH-nya sudah kita ketahui. Kemudian kita cari RDV dengan melakukan analisa sigma momen di titik F. Oke. Dengan analisa sigma momen di titik F, berarti kita sudah mengeliminasi variabel RFV, variabel yang tidak kita ketahui. Sehingga akan ada satu variabel yang tidak diketahui, yaitu RDV. Di sini saya asumsikan adalah counterclockwise atau yang berlawanan jarum jam nilainya positif. Jadi ketika di titik kita melakukan analisa momen di titik F, ini saya coretan dulu.
Misalkan di sini saya mau melakukan analisa sigma momen di titik F, maka nilai RPD terhadap titik F, dia akan arah putarannya adalah berlawanan jarum jam. Sehingga di sini RPD-nya adalah positif. Kemudian panjang lengan dari RPD terhadap titik F adalah 8 meter. Jadi di sini RPD dikalikan 8. Kemudian untuk nilai dari P2, ini tadi P1, P2, P3, dan P4. P2 terhadap titik F, panjang lengannya adalah 8 meter. Kemudian arahnya dia juga akan berputar berlawanan jarum jam. Di sini P1 ini kalau saya tarik, dia akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik F. Dan P1 juga sama, dia akan berputar arahnya berlawanan jarum jam terhadap titik F. Dan panjang lengan dari P1 adalah 16 meter. Dan masih ada satu buah gaya lagi di sebelah kanan, yaitu P4. P4 terhadap titik F, dia akan berputarnya searah jarum jam. Sehingga nilai dari P4 ini adalah negatif dan panjang lengannya adalah 8 meter. Oke. Dan kita masukkan semua nilai-nilai gaya pada persamaan. Dari sini didapatkan bahwa nilai RPD adalah sama dengan minus 160/8. Dan hasilnya adalah minus 20 kN. Nah, di sini didapatkan nilai RPD-nya adalah minus 20 kN. Berarti harusnya arah dari RPD adalah ke bawah. Jadi dia berlawanan dengan arah asumsi awal. Oke, ini saya coba gambarkan saja. Jadi ini harusnya RPD-nya adalah ke bawah, berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang berikutnya kita sudah mengetahui RDH dan juga RDV. Maka yang berikutnya perlu kita cari adalah RFP atau gaya reaksi vertikal di titik F. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan melakukan analisa sigma momen di titik D. Oke, sekarang sigma momen di titik D. Dan di sini saya asumsikan arahnya yang CW yang positif. Ya, ini saya buat kedua asumsinya berbeda, lebih ke ingin menunjukkan bahwa asumsi CW ataupun CCW yang positif ini tidak akan berpengaruh ke hasil perhitungan selama kita konsisten melakukan analisa. Oke, jadi di sini sigma momen di titik D sama dengan 0, arahnya CW positif. Dan di sini ada gaya reaksi RBV ketika dia RBV ini kan tadi asumsi awal arahnya ke atas. Jadi terhadap titik D dia akan berputar searah jarum jam. Ini misalkan RBV-nya ini saya pindah ke sini ya. Terus ini saya dorong ke atas, maka dia akan berputar searah jarum jam. Sehingga nilainya RPL positif. Panjang lengannya adalah 8 meter. Kemudian P3 terhadap titik D, dia akan berlawanan jarum jam arah putarannya. Sehingga nilainya negatif dan panjang lengannya adalah 8. Dan P2 dan juga P1 dia akan berputar berlawanan jarum jam. Sehingga adalah nilainya negatif semua. Dan panjang lengan P2 adalah 16. Panjang lengan P1 adalah 24. Kemudian kita totalkan keseluruhannya, didapatkan RFVF sama dengan 60 kN. Dan hasilnya adalah positif, sehingga asumsi awal kita di sini RPF ke atas sudah tepat, sudah benar. Oke, kita sudah mendapatkan gaya-gaya reaksi pada masing-masing tumpuan. Yang berikutnya adalah kita cek terlebih dahulu apakah gaya reaksi tersebut nilainya sudah tepat. Jadi kita totalkan sigma FV, di sini ada P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus RDV dan min RVF. Ya, ini kita asumsikan yang ke arahnya ke bawah ini nilainya positif semua.
Jadi hanya ada satu gaya yang arahnya berlawanan, yaitu RPF, sehingga nilainya negatif. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan sigma F vertikal sama dengan 0. Berarti analisa kita sudah benar, gaya-gaya reaksi pada masing-masing tumpuan nilainya sudah tepat. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan gaya-gaya reaksinya, baru setelah ini kita bisa melakukan analisa gaya pada masing-masing batang. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi kita masuk ke analisa gaya pada batang. Nah, tadi di sini ada batang BC, batang PF, dan batang EF. Ini kita sederhanakan. Nama gayanya kita sesuaikan saja dengan nomor batangnya. Misalkan FBC di sini sama dengan F2, kemudian FBF sama dengan F6, dan FEF sama dengan F9. Dan pada F6 di sini terdapat F6 horizontal dan juga F6 vertikal. Ya, jadi di sini kita bisa melakukan analisa pada batang. Ini tadi potongan yang sudah kita dapatkan. Dan sudut theta dari gaya F ini adalah besarnya 45 derajat. Jadi pada batang tersebut yang tadi kondisi batangnya adalah simetri masing-masing batang, dan diketahui sudut theta-nya di sini adalah 45 derajat. Coba saya tuliskan. Nah, ini adalah sudutnya. Sebenarnya sama saja ya, sudutnya di sini atau sini nilainya sama 45 derajat. Oke, sehingga kita bisa tuliskan F6 horizontalnya. Horizontal di sini nilainya adalah F6 sinus 45 derajat, dan F6 vertikal sama dengan F6 kosinus 45 derajat. Sebenarnya juga sama ya, ini kalau dibalik F horizontalnya yang kalikan cos, yang F vertikalnya kalikan sin, sama saja karena nilainya juga akan sama karena nilai sinus 45 dan kosinus 45 derajat sama ya. Oke, dan dari sini kita lakukan analisa sigma momen di titik B untuk mendapatkan gaya F9 yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, ini yang tadi sudah dibahas. Untuk mengetahui FBD atau F2 kita menggunakan sigma momen di titik E. Untuk mengetahui FCE atau F9 tadi kita bisa menggunakan sigma momen di titik D. Dan untuk mengetahui FBE atau F6 ini kita bisa menggunakan sigma F-nya. Kita kembali ke slide tadi. Jadi di sini sigma momen di titik B sama dengan 0. Dengan sigma momen di titik B sama dengan 0, kita bisa mengeliminasi gaya P2, F2, dan F6. Sehingga hanya ada dua buah gaya yang memiliki lengan terhadap titik B, yaitu F9, dan di sini saya asumsikan CCW positif, sehingga F9 dikalikan 8, F9 terhadap titik B dia akan berputar berlawanan jarum jam, dan panjang lengannya adalah 8. Jadi panjang batang, semua batang masing-masing panjangnya 8 ya. Kemudian P1 terhadap titik B, dia juga akan berputar berlawanan jarum jam, dan panjang lengannya adalah 8 meter. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai F9 sama dengan minus P1 dikalikan 8 per 8. Atau F9 sama dengan minus 10 kN. Karena di sini hasilnya minus, maka asumsi awal F9 arahnya ke kanan di sini menjadi tidak valid, berarti harusnya
F9 arahnya ke kiri. Dan dia posisinya akan menekan simpul dari titik E. Kemudian yang berikutnya, sigma momen di titik F sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan sigma momen di titik F sama dengan 0, maka kita bisa mengeliminasi gaya F9 dan juga F6. Karena kedua gaya tersebut tidak memiliki lengan terhadap titik F. Sehingga yang variabel yang belum diketahui adalah F2. Dan itu yang akan kita dapatkan dengan sigma momen di titik F sama dengan 0. Dan di sini saya asumsikan searah jarum jam nilainya positif atau CW positif. Sigma momen di titik F sama dengan 0, maka F2 terhadap titik F, dia akan berputarnya, ini F2 terhadap F, dia adalah searah jarum jam. Sehingga nilainya positif dan panjang lengannya adalah panjang batang CF atau BE sama dengan 8 meter. Kemudian P1 terhadap titik F, dia akan berputar berlawanan jarum jam dan panjang lengannya adalah 16. Dan di sini ada P2, dia juga berlawanan jarum jam arah putarannya dan panjang lengannya adalah 8. Dan kita jumlahkan semuanya, didapatkan nilai F2 sama dengan 30 kN. Nah, ini F2. Jika kita tinjau dari simpul, maka dia adalah berupa tarik. Nah, kita sudah dapatkan nilai F9 dan juga F2. Satu-satunya variabel yang belum kita ketahui di sini adalah F6. Dan kita bisa mendapatkan nilai F6 dengan menggunakan sigma F vertikal atau sigma FY-nya sama dengan 0. Di sigma FY sama dengan 0, kita dapatkan di sini ada F6 vertikal. Ini kalau kita dekomposisi, nah kita anggap arahnya misalkan ke bawah juga ya. Dan ditambah P1 dan ditambah P2 sama dengan 0. Sehingga ini gaya vertikal kan hanya ada F6 vertikal, P1 dan juga P2. Sehingga didapatkan nilai F6V sama dengan minus 20 kN. 6V ini arahnya ternyata minus, berarti harusnya arahnya ke atas dan dia akan menekan titik B, disebut juga dengan tekan. Nah, nilai minus 20 kN ini adalah nilai gaya vertikalnya, belum F6-nya. Dan dari persamaan di sini didapatkan bahwa F6V sama dengan F6 kosinus 45 derajat. Sehingga besar F6 sama dengan F6V per kosinus 45 derajat. Dan didapatkan nilai F6 adalah 28,3 kN. Ya, ini kita masih menggunakan nilai minus dengan asumsi awal tadi F6-nya dia arahnya menuju F. Setelah dilakukan analisa, ternyata F6 ini harusnya arahnya menuju titik B atau tekan, dan besarnya adalah 28,3 kN. Ya, dapat disimpulkan F2, F6, dan F9 masing-masing nilainya sudah kita ketahui dan juga dia tekan atau tarik. Oke. Ini adalah untuk analisa gaya pada batang dengan menggunakan metode potongan. Setelah ini teman-teman bisa mencoba menganalisa di soal sendiri. Soalnya akan saya share di Edmodo. Terima kasih.